kembali lagi bersama aku Retno di channel areakerja.com. Nah, kali ini kita akan membahas perlu nggak sih sebenarnya gaji itu dirahasiakan? Saat ini pertanyaan tersebut masih sering membingungkan. Banyak orang yang setuju untuk gaji dirahasiakan dan banyak pula orang yang tidak setuju jika gaji dirahasiakan. Sebenarnya ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mempengaruhi besaran suatu gaji. Tentu dalam gaji yang sudah ia dapatkan, ada keringat dan penghargaan yang sudah ia kerjakan. Pertanyaannya, apakah adil jika karyawan yang profesional diberikan gaji yang sama dengan karyawan yang kurang profesional? Rasanya tidak, bukan? Nah, begitulah sebaliknya. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus dipertimbangkan ketika membicarakan besaran suatu gaji yang dirahasiakan atau tidak. Poin yang pertama yang harus dipertimbangkan yaitu motivasi dan demotivasi. Sebagian berpendapat bahwa gaji tidak perlu dirahasiakan. Dengan begitu, kita akan tahu apakah kita dibayar sesuai dengan porsi yang kita kerjakan. Dengan mengetahui gaji karyawan lain akan memberikan motivasi yang harapannya ke depan akan membuat karyawan-karyawan lain untuk menjadi lebih bekerja keras lagi. Harapan lainnya juga supaya karyawan yang kurang profesional atau kurang perform tahu jika gaji yang didapatkan karyawan lainnya itu didapatkan karena ia telah berkontribusi banyak di perusahaan. Masalahnya, siapa yang akan menjamin jika karyawan tersebut termotivasi? Bisa saja yang terjadi justru sebaliknya. Si karyawan ini malah justru terdemotivasi dan mempunyai perasaan negatif kepada perusahaannya. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan yaitu memilah apakah informasi mengenai gaji tersebut layak untuk dibicarakan atau di-share kepada karyawan lain. Jika soal gaji, ada yang menyarankan jika fixed pay itu merupakan privasi masing-masing. Namun juga variable pay dapat dibicarakan dengan karyawan lainnya. Kemudian lanjut poin yang kedua, yaitu adakah ketidaknyamanan? Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan, apakah hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satu contohnya yaitu di suatu divisi atau suatu perusahaan, mereka mempekerjakan karyawan dengan divisi yang sama namun dengan gaji yang berbeda-beda. Apakah yang membuat berbeda tersebut? Tentu banyak hal. Bisa jadi karena kontribusinya, namun bisa juga karena senioritas atau performa kerja. Jika kemudian perusahaan memutuskan untuk gaji dirahasiakan, maka bisa jadi karena supaya tidak terjadi perselisihan atau kecurangan kerja. Begitu juga jika di pihak karyawan sendiri, memang ada hak untuk merahasiakan gajinya atau dengan sukarela membagikan gaji atau besaran gajinya kepada karyawan lain. Yang harus dipertimbangkan di sini yaitu apakah nanti ke depannya hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Poin yang harus dipertimbangkan selanjutnya yaitu tujuan informasi. Ada kalanya karyawan harus mengetahui berapa besaran gaji karyawan lainnya. Untuk apa? Misalnya, agar bisa bernegosiasi dengan atasan. Dengan angka gaji yang real dan tanggung jawab yang jelas, pastinya karyawan dapat berargumentasi dengan baik dan bagaimana cara mendapatkan gaji tersebut. Jika tujuan informasinya untuk riset hal yang seperti ini, pastinya sah-sah saja. Tapi bukan berarti angka gaji tersebut layak untuk dibicarakan secara terbuka. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah gaji layak untuk dirahasiakan atau tidak? Jawabannya kembali ke pribadi masing-masing. Namun sebaiknya pertimbangkanlah dengan seksama jika gaji ini merupakan topik atau pembicaraan yang sensitif. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.